Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini sedang berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, untuk kali ini kita akan sama-sama menyelesaikan bagaimana membuat sebuah surat di dalam program Microsoft Word. Dan tentunya pembahasan ini panjang ya kan, karena ada beberapa materi yang harus kita lakukan. Baiklah, untuk berikutnya kita langsung saja ke layar Microsoft Word. Kebetulan di sini saya memiliki satu buah contoh surat yang belum selesai, masih biasa-biasa saja di suratnya. Dan surat ini nanti kita akan coba format, bentuknya harus seperti ini. Bentuknya harus sama seperti ini. Bagaimana caranya kita membuat dengan dokumen yang masih belum terselesaikan. Baiklah, sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini sedang berada, mari kita sama-sama memformat bagaimana surat ini bisa selesai dengan bagus. Saran saya yang pertama, apabila Anda mengerjakan sebuah pekerjaan di dalam Microsoft Word, itu alangkah baiknya diketik dulu, jangan sambil mengetik sambil memformat. Ketik dulu naskahnya sampai dengan selesai. Setelah itu, yang kedua baru masuk kepada bagaimana cara memformat naskah dokumen yang sudah kita ketik. Kenapa demikian? Karena kalau kita sambil mengetik dan memformat, itu pekerjaannya menjadi lama. Jadi mengetik dulu di dokumen, ketik saja sesuai dengan aturan yang ada. Lalu setelah selesai ketikan, baru kita format. Tujuannya apa? Tujuannya kerjaannya biar cepat selesai. Baiklah, kita coba lihat di naskah yang asli. Naskah yang asli nanti akhir surat kita harus seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke surat yang aslinya. Seperti biasanya, saya di sini tidak mengajarkan lagi bagaimana cara membuat kop surat. Nanti kalau bagi yang kesulitan untuk membuat kop surat, itu bisa dilihat pada link yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, sekarang kita selesaikan dulu, kita blok dari Banda Aceh sampai ke nama pimpinan. Seperti biasanya kita klik di home ya, operasionalnya di home. Lalu kita perhatikan di posisi style. Di style kita klik no space ya. No space seperti yang sudah saya jelaskan, no space adalah untuk mengubah bentuk tatanan yang sudah terformat dalam dokumen ke dalam tatanan yang standar yang belum diformat. Terus setelah kita klik no space pada posisi style, kita bebaskan lock. Kita lihat kembali untuk langkah yang berikutnya. Surat aslinya, Banda Aceh-nya masuk ke dalam, nomor .2, jadi juga demikian. Oke, sekarang kita coba format. Yang pertama untuk nomor .2-nya tidak rapi, sekarang kita rapikan. Perhatikan di sebelah kiri, kita menggunakan tombol tab rata kiri. Nah, kita klik dulu tombol tab rata kiri sekali, lalu kita klik di posisi nomor .2 ya, maaf, di sebelum .2, klik. Biar jelas kita perbesar saja tampilannya seperti ini. Nah, kita klik di nomor sebelum .2. Setelah kita klik, kita pilih bentuk tabulasi rata kiri. Nah, yang ini. Lalu kita klik di sebelum .2, kita arahkan kira-kira kita bentuk di 2, bentuk tetap sekali. Klik. Nah, setelah itu kita tombol tab ya, tekan tombol tab di keyboard seperti. Lalu kepada yang terhormat ini kan jaraknya jauh, kita anggap saja turunnya di bawah 10, masih posisi tab.
kita klik di posisi 10 sekali. Tujuannya adalah untuk membentuk tabulasi rata kiri. Ini left tab, lalu kita klik di kepada, lalu kita tab. Lalu untuk sifat titik 2 nya juga demikian, klik di sebelum titik 2, lalu klik lagi di posisi 2 ya, kita tekan tombol tab ya, klik lagi di sebelum PT Balas Muni, klik, lalu kita klik lagi di 10 bentuk tab, kita tekan tombol tab di keyboard, lalu kita klik lagi di belakang titik 2 di lampiran, kita bentuk lagi tab rata kiri, klik, tekan tombol tab. Lalu jalan juga demikian, klik di sebelum jalan, kita klik lagi di 10, kita tekan tombol tab. Lalu hal titik 2 juga demikian, klik lagi di sebelum titik 2, kita klik di 2, kita tekan tombol tab. Lalu di ini di bawah jalan, kita klik di sebelum di, kita bentuk lagi tab, klik sekali di 10, tekan tombol tab. Lalu Medan kita lihat di contoh asli, Medan masuk ke dalam di antara di, berarti kita kembali lagi klik di Medan. Lalu boleh menggunakan tab, kita tab saja di sini, kira-kira di 11,5, klik sekali di 11,5, tekan tombol tab. Oke, lalu kita tebalkan, lalu kita garis bawahi. Untuk perihalnya di asli juga demikian, blok penawaran sampai dengan lahan, klik B atau ball, klik U. Oke, sudah selesai untuk hal. Sekarang Banda Aceh kita lihat contoh aslinya. Banda Aceh dia sejajar dengan kepada, berarti kita klik lagi di naskah yang belum jadi, kita blok boleh. Nah, klik di atas ini di ruler ya, di first line indent, klik tahan, geser, sejajarkan dengan kepada. Oke, sudah selesai untuk tahap penyusunan nomor surat dengan pengirim. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan lagi penyusunan paragraf. Penyusunan paragraf kita lihat contoh aslinya dengan sejajar dengan penawaran atau dengan P, ini perhatikan ya, sejajar. Sedangkan sehubungan masuk ke dalam atau masuk paragrafnya tepat di bawah N atau kita bawa di bawah H. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita blok dari dengan hormat sampai dengan terima kasih. Lalu karena untuk dari dengan hormat sampai dengan demikian ini sejajar dengan penawaran ini, kita lihat contoh aslinya. Nah, turun sejajar dengan penawaran, perhatikan. Nah, ini maka harus kita pindah, kita geser dengan menggunakan, perhatikan, karena kita akan menggerakkan paragraf, kita arahkan dulu yang ini, yang atas di ruler, coba perhatikan di first line indent, klik yang paling atas, tahan, geser, sejajarkan dengan penawaran seperti ini, lalu dilepas. Lalu lahan kalau di contoh aslinya lahannya itu turun sejajar dengan penawaran
sedangkan di aslinya itu belum. Kita geser ini lahannya agar ke sini, klik, masih di rule line, posisinya di hanging ya. Klik di hanging, bukan di left indent tapi di hanging. Arahkan posisi mouse-nya di hanging ya. Klik, tahan, geser, sejajarkan dengan penawaran, lepas. Maka posisi kirinya akan sejajar dengan penawaran sesuai dengan contoh hasil akhir. Nah, ini sejajar. Lalu yang berikutnya kita coba masukkan paragrafnya sehubungan sejajar dengan N atau dengan H. Kita blok dari sehubungan sampai dengan terima kasih. Lalu kita klik di ruler, tetap di posisi first line indent, kita klik, geser ya, turunkan di bawah H atau di bawah N ya, lepas. Maka dia formatnya akan sama seperti yang asli. Nah, dalam hal ini untuk batas kanannya masih belum rapi, jarak barisnya juga belum kita rapikan, belum kita atur. Maka untuk merapikan ini, klik pada posisi paragraf, itu justify, klik icon justify. Dan yang berikutnya jarak barisnya, kita lihat di aslinya. Jarak barisnya sekitar 1,5 spasi. Kita blok. Oke, setelah itu perhatikan lagi di paragraf. Menu paragraf, di sini ada icon len and paragraph space atau len spasi, klik di tanda panahnya. Lalu ambil 1,5 karena kita butuh jarak baris 1,5 spasi, klik. Oke. Lalu isi surat sudah selesai. Isi suratnya sudah selesai, jarak barisnya, paragrafnya sudah tersusun. Langkah yang berikutnya adalah kita lihat contoh aslinya. PT Widya Jaya Banda Aceh itu di posisi kanan, lalu di bawahnya nama pimpinan, arahkan. Kita kembali ke posisi surat yang belum selesai. Karena ini antara pimpinan dan nama pimpinannya agak sedikit renggang, ya harus kita buat renggang. Klik saja di akhir pimpinan boleh, tekan enter kira-kira 3 atau 4 kali, disesuaikan ya. Setelah itu kita blok, karena untuk contoh aslinya PT Wijaya ini di sebelah kanan ya. Kita blok PT Wijaya sampai dengan nama pimpinannya, kita blok seperti ini. Lalu perhatikan lagi di posisi line, di posisi rule line, penggaris ini di atas. Posisinya di posisi first line indent, ya, bukan left indent tapi first line indent. Kita klik, kita geser. Nah, kira-kira kita letakkan di 10. Ya. Kenapa kita letakkan di 10? Karena surat itu biasanya antara si pengirim dengan yang menandatangani itu sejajar. Sudah sejajar, kita lihat ya, sudah rapi. Nah, ini tinggal memformat saja. Memformat PT Wijaya Banda Aceh-nya tebal, kita blok. Kita ke posisi font, kita bold. Lalu untuk nama pimpinannya juga demikian, tebal. Kita bold. Oke. Yang berikutnya kita lihat aslinya. Tembusannya itu ke ujung kertas, ya, ke ujung kertas, berarti kita klik lagi di surat yang belum selesai, kita arahkan di tembusan. Nah, itu untuk mempermudah ditekan enter saja. Kira-kira sudah sesuai belum ya? Kita sesuaikan sepertinya. Kalau terlalu ke atas kita tekan lagi backspace seperti ini. Maka dengan format yang kita lakukan, antara surat
yang asli dengan surat yang sebelumnya ini akan sesuai dengan format naskah aslinya, ya. Kita tinggal memformat saja, yang belum tebal dipertebal, ya. Demikianlah sahabat-sahabat saya dimanapun saat ini berada, bagaimana cara memformat, membuat surat di dalam Microsoft Word. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat saya sekalian, dan terima kasih.